Mas, sebentar ya. Halo, halo, Amar. Halo Bang. Iya. Apa ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuq. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang otak nih ya, yaitu cortex cerebri. Nah, ini mungkin agak mulai pusing nih hari ini. Sebenarnya dari kemarin udah pusing ya, tapi sebenarnya topiknya sih berputar-putar di situ-situ aja. Nah, jadi di otak kita itu, Amar, ada bagian sendiri itu namanya cortex ya. Apa pula nih cortex ini, Bang? Nah, cortex itu kita lihat di dalamnya, yang mana bagian cortex itu. Nah, nanti dia ada, mau kita pelajari itu pertama adalah yang mana sih hemisfer cortex cerebri, kemudian apa yang menghubungkan antara kedua itu. Biasanya sih hemisfer kanan, hemisfer kiri gitu ya. Kemudian area-areanya itu ada menurut siapa? Ada menurut Brodmann, ada menurut si lobus-lobusnya ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi yang mana somatosensorik,
yang mana motorik. Karena pada dasarnya sistem saraf itu kita cuma dua memang, Amar. Kalau nggak sensor ya motor, sensor yang merasa rasa, motor yang menggerak-gerak ya. Kemudian ada area-area asosiasi. Oke. Nah, jadi korteks cerebri ini merupakan eksekutif suit di sistem saraf. Kenapa? Karena Amar, di bagian korteks itu ada kemampuan untuk berpikir secara sadar. Ya, kita lagi belajar ini itu korteks yang kerja ya. Kemampuan untuk mendapatkan sensasi, merasa rasa itu juga kerjanya korteks. Kita bisa ngomong sekarang satu sama lain itu juga gara-gara ada korteks. Kemampuan kita untuk bisa mengingat, kemampuan kita untuk memahami, kemampuan kita untuk bergerak-bergerak itu semuanya adalah dari korteks. Yang kemarin kita pelajari adalah cara bagaimana dari korteks diteruskan ke saraf, diteruskan ke bagian targetnya. Ya, sekarang yang kita pelajari adalah sumber di mana listrik itu diciptakan. Oke, jadi hemisfer, korteks cerebri itu ada, lihat di sini, bagian terluarnya ada cerebrum namanya ya. Kemudian strukturnya ada lipatan-lipatan, yaitu girus-girus. Kemudian ada alur yang dangkal, itu sulcus-sulcus. Oke, maksudnya gimana tuh Bang? Lihat di sini, Amar. Di sini ada bagian yang terlipat, ya. Ini namanya girus. Tapi bagian yang di dalamnya ini, karena ada lipatan tadi, itu namanya sulcus. Bisa nggak bedain kira-kira? Bisa, Bang. Bisa ya? Oke, jadi kalau ada lipatan-lipatan itu si girus, tapi kalau di antara lipatan itu ada ruang celah kecil itu namanya sulcus. Ya, itu dulu. Kemudian dia dibagi atas tiga nih cerebrum ini. Cerebrum itu otak gede ya. Nanti ada yang kecil cerebellum namanya. Inilah dia bagian ini kanan, ini kiri, kebalikannya karena kita berhadap-hadapan sama si manusia yang punya otak ini. Oke, yang di luar superficial ini luar, ini kelabu. Kelabu itu apa? Abu-abu maksudnya. Oke. Nah, karena dia abu-abu, kita biasanya bilangnya adalah gray matter. Ya, ini dia gray matter. Tapi bagian dalamnya, ini, yang bagian dalam sini, ini adalah bagian internal warnanya putih. Ya, jadi yang di luar abu, yang di dalam putih. Oke. Nah, nanti di dalamnya lagi itu ada ini nih, nukleus basal. Ini ada satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini namanya basal nuklei. Itu adalah bagian yang abu-abu lagi, tapi di tengah-tengah bagian putih. Ya, jadi tadi ada abu di luar, kemudian putih, kemudian di antara putih ini, di tengah-tengahnya ada bagian abu lagi. Itu adalah basal nuklei. Sampai sini bisa? Bisa, Bang. Saya. Oke, ini juga sama. Otak tadi dibagi dua, kanan sama kiri ya. Ini bagian depan, oke, ini depan, ini belakang. Kalau gitu, yang mana yang kanan, mana yang kiri, Abang? Kira-kira. Ini Abang bikin dua panah, merah sama kuning. Yang mana yang kanan, mana yang kiri? Yang kiri, Bang. Hah? Yang mana? Yang kanan, yang warna kuning. Yang warna kuning jadi kanan ya? Iya, Bang. Oke, benar ya. Oke, nah jadi kurang lebih sama. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bagian namanya frontal lobe ya. Ini artinya apa? Ini bagian yang paling depan, frontal yang ada di bagian jidat kita ya. Kemudian di bagian samping ini ada yang namanya parietal lobe ya. Ini sebenarnya bukan samping-samping banget sih. Harusnya sih di samping sini nanti ada yang namanya temporal ya. Kemudian di bagian sini ada si parietal. Kemudian yang paling belakang ini namanya occipital. Oke, jadi nanti Amar mesti tahu nih daerah-daerah ini. Ada frontal, ada temporal, ada parietal, sama bagian occipital. Ini bagian-bagian penting di otak. Ini sebentar ya.
Oke. Nah, tadi kan ada kanan, ada kiri, Amar. Kok bisa terhubung? Nah, yang menghubungkan di antara kedua itu ada yang namanya komisura ini. Ya, mana itu komisura ini? Yang bagian kuning. Ini ya, ada bagian yang menyambungkannya, komisura. Sehingga otak kanan dan otak kiri Amar dan kita semua itu bisa saling berhubungan. Jadi nggak otak kanan kerja otak kanan aja, atau kerja otak kiri kerja otak kiri aja gitu ya. Oke. Nah, tapi selain pada anterior commissura, ada yang namanya corpus callosum. Ya, bagian agak ke atasnya lagi ini adalah corpus callosum. Oke, itu dia kurang lebih. Jadi yang penting adalah Amar tahu bahwa untuk menghubungkan dia ada di sini ya. Tadi satu di sini corpus callosumnya, satu lagi di sini ya anterior tract commissura. Oke, ini juga sama ya, ini corpus callosumnya. Kalau dilihat dari atas, ini kalau dari belakang tadi. Oke, nah sekarang kita udah tahu, oh otak tuh dibagi cerebri namanya ya, kanan dan kiri. Hemisfer cerebri kanan, hemisfer cerebri kiri. Kemudian pada bagian depan ada bagian anterior itu adalah frontal, di atasnya ada parietal, kanan kirinya temporal, belakangnya ada occipital. Lipatan-lipatan yang namanya gyrus, celah di antara lipatan namanya sulcus. Kemudian yang menghubungkan di antara kedua itu ada corpus callosum sama anterior commissura. Sampai sini aman? Aman, Bang. Aman ya? Oke, mantap. Sekarang kita masuk ke area di cortex cerebri. Ya, jadi kita kan sudah ngomongin macam-macam tadi ya. Eh, oh, area secara umum tadi kita sudah bahas, oh ada bagian frontal, ada bagian parietal, temporal, dan occipital. Nah, sekarang ada nih si Brodmann ini yang membaginya lebih spesifik lagi. Oke, Bang, harus hafal nggak? Nggak harus. Kecuali nanti Amar jadi peneliti di bagian otak ya, atau jadi dokter saraf otak atau neurologi ya. Tapi kalau masih dokter umum kayak kita nggak perlu hafal. Ini cukup tahu aja bahwa si Brodmann ini sudah membagi-bagi otak itu berdasarkan area-area yang sesuai fungsi. Jadi dia pinter banget lah si Brodmann ya. Ya, contohnya apa? Jadi ini ada lihat di sini ada 47 area ya secara umumnya. Mulai dari nomor satu nih di sini sampai nomor 47 di sini. Ya, yang mana dari 1 sampai 47 itu fungsinya beda-beda. Oke? Nah, contoh-contohnya apa? Misalnya 41 itu bagian auditorik ini ya, ini auditorik. Masuk akal. Kenapa? Karena bagian yang sini amat itu adalah bagian otak temporal. Temporal itu dekat dengan telinga, tempo. Ya, kalau dengerin lagu kan tempo. Nah, itu juga berhubungan dengan telinga ya. Kemudian ada area 44. Ini namanya adalah, abang lupa, Wernicke kalau nggak salah ya. Itu adalah untuk bicara. Jadi kalau di bagian itu terganggu, nanti pasiennya jadi afasia, nggak bisa ngomong. Oke, kemudian 42 ya. Pas di sebelah 41 itu adalah bagian auditori gitu. Nah, ini semua bisa aja kita asosiasikan nanti. Cuma jadinya panjang dan ribet. Tapi minimal tahu dulu bahwa ada yang namanya Brodmann. Nah, tapi itu kan yang versi yang lebih advance ya, yang lebih majunya lagi, lebih spesifiknya ya. Kalau kita paling tidak tahu ada bagian-bagian yang tadi dulu ya, berdasarkan lobus. Apa tuh? Lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, lobus occipital, dan terakhir ada insula ya, tambahan. Oke, lihat gambar ini. Yang abang gambar di sini nih, panah kuning. Ini depan atau belakang? Depan, Bang. Oh, oke sih, mantap. Ya. Jadi kalau gitu ini apa? Yang di bawahnya. Media spinatal, Oh, medula spinalis, Bang. oke, belum sampai situ. Ini masih di otak. Jadi itu adalah otak kecil ya, atau cerebellum. Oke. Nah, tadi kita udah bagi-bagi kan areanya apa aja. Pertama di paling depan ini ada frontal ya. Kemudian di bagian atas ini parietal. Di sini temporal. Kemudian bagian belakang ini occipital ya.
Oke, kemudian lihat di sini ada namanya central sulcus. Central sulcus ini memisahkan antara si frontal dengan parietal. Iya, kurang lebihnya. Nah, ini dia ngasih lihat semuanya nih. Area lobus iya, kemudian area 1 sampai 47 tadi juga ya, 11, 47, 22, 45, 44, 43 semuanya. Nggak harus hafal ya, ini cukup tahu aja Amar bahwa oh bagian otak tuh banyak sekali. Ya iyalah, fungsi tubuh kita aja macam-macam ya Amar ya. Dan ya kalau gitu semua diaturnya di atas gitu di otak. Nah, tapi kalau Amar nanti tertarik, ya bisa dilihat di sini. Contohnya apa? Kita lihat aja satu persatu nih yang mana yang menarik. Misalnya gini, working memory untuk special task ya. Working memory itu adalah ingatan jangka pendek yang cuma kita butuhkan untuk yang jangka pendek. Misalnya Amar disuruh menghitung 25 tambah 7 kali 4 bagi 2 kurang satu gitu kan. Ya, untuk bisa menjawab soal itu, maka kita mesti ingat soalnya apa kan. Nah, tapi soal itu kita hanya ingat dalam waktu yang pendek, bukan untuk diingat jangka panjang. Itu di mana ya? Di working memory itu. Itulah areanya. Kemudian apa lagi? Ada area untuk working memory yang sifatnya adalah objek dan recall. Nah, jadi kalau kita mau mencoba mengingat-ingat, aduh, di mana lah ya tempat makan yang enak kemarin itu, pikir-pikir, pikir-pikir kan, itu kan artinya menggali ke apa ya? Menggali keingatan masa lalu. Itu di sini kerjanya. Kemudian, multitasking. Biasanya ibu-ibu tuh, ya, dia mau nyetrika, di situ dia sambil nelpon, sambil nonton, sambil nyusuin anak. Nah, semua dikerjain dalam satu waktu yang bersamaan. Itu multitasking, situlah lokasi tempatnya. Kemudian ada yang namanya prefrontal cortex. Nah, ini nanti penting banget ya untuk ngambil keputusan ya, untuk mengakses situasi, pikiran rasional, itu penting banget di prefrontal cortex ini. Prefrontal cortex itu belum maksimal sebelum sampai usia 25 tahun biasanya. Amar ingat nggak semua kejadian yang terjadi di kehidupan Amar mulai dari kecil, TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang? Eh, ingat bang, Ingat semuanya? nggak spesifik tapi Nggak semua dong, nggak mungkin ya, kecuali punya photographic memory ya, gitu-gitu. Sepanjang itu sering bikin ini nggak, keputusan-keputusan yang bodoh nggak? eh, sering bang. Ya pokoknya ya keputusan yang tidak masuk akal lah gitu kan. Itu biasanya gara-gara prefrontal cortexnya belum berkembang maksimal. Jadi kita masih, karena masih puber, masih belum ini ya, belum dewasa, itu gara-gara ada bagian otak yang belum tumbuh sepenuhnya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada sensasi-sensasi nih. Ya, sensasi itu ya semuanya. Itu di bagian atas ya. Kemudian untuk rasa-rasa. Nih, bagian lidah kita untuk merasakan makanan, minuman, manis, asin, semua itu di gustatory cortex di dalam insula. Oke? Nah, ini yang menarik nih. Vision, penglihatan nih, primary visual cortex. Pernah nggak dengar ada cerita orang kena pukul bagian kepala belakangnya, kemudian buta? Belum ya? Jadi sering kejadian tuh kayak gitu, dipukul ke kepala bagian belakang, kalau nggak lumpuh ya buta gitu. Kenapa ya? Karena bagian penglihatan kita secara utama itu di belakang ini, vision. Nah, untuk love. Gitu ya. Nah, yang bagian samping ini adalah bagian pendengaran. Oke, ini otak yang ini kalau kita belah, kemudian kita lihat bagian dalamnya itu kurang lebih seperti ini gambaran. Ya, nah kita udah lihat bentuk otak, kita tahu ada bagian-bagian otak ini yang dengan fungsinya masing-masing. Sekarang kita mesti tahu ada namanya area fungsional. Secara umum, area fungsional ini ada tiga Amar. Yang pertama adalah motor. Ya kayak namanya, kalau motor adalah gerakan. Ya, baik secara yang ini sih dalam secara sadar maksud. Kemudian sensor. Sensor artinya sensasi. Ya, manis, pahit, dalam, dangkal, sakit.
panas, dingin, itu semua di sensasi. Area asosiasi ini mengintegrasikan informasi. Maksudnya apa mengintegrasikan? Amar di waktu yang sekarang itu merasakan berbagai hal ya. Amar sekarang itu matanya melihat ke layar, telinganya mendengar ke suara, kulitnya merasakan semua sentuhan, baik sentuhan pada ketika duduk, sentuhan pada angin atau AC, merasakan suhu, semua dirasakan lah pokoknya. Nah, terus kalau udah ada inputnya semua itu mau diapain? Ya dikumpulin di area asosiasi supaya otaknya bisa memproses situasi ini gitu loh. Dan mau ambil keputusan apa terhadap situasinya itu. Jadi contohnya apabila tubuh kita melihat situasi yang tidak aman untuk diri kita, kita lihat harimau gelap, nah kemudian situasinya kira-kira bahaya, maka tubuh akan menyesuaikan dengan kondisi itu. Tapi kalau misalnya Amar sekarang situasinya lagi belajar kayak gini duduk tenang, maka tubuh juga menyesuaikan dengan itu. Jadi, makanya Amar tidak berdebar-debar, tidak cemas, tidak pengen lari, tidak napasnya berat dan seterusnya. Oke, itu adalah area asosiasi. Dia mengumpulkan informasi di satu tempat dan diproses. Oke, areanya apa aja? Pertama sensorik. Sensorik tadi untuk merasakan ya. Oke, terdiri dari apa aja? Ya, macam-macam ya. Korteks somatosensori primer, ada area penglihatan nih yang utama ya, visual, pendengaran, auditorik ya, keseimbangan atau vestibular, menghirup aroma-aroma ya, aroma makanan, parfum itu di olfaktori, mengecap, merasa rasakan makanan manis, asin, pahit, asam itu gustatori ya. Nah, tapi ada juga area sensorik yang visceral. Ini adalah di bawah kesadaran kita ya. Jadi bukan yang secara sadar kita rasakan. Contohnya apa? Nanti ada yang misalnya sensor tekanan di aorta gitu ya untuk ngecek apakah tekanan darah terlalu tinggi ya gitu-gitu. Tapi itu untuk nanti. Yang penting tahu yang sadar-sadar aja. Oke. Nah, jadi ada nih penelitian, ada orang itu yang diperiksa otaknya ketika dia merasakan macam-macam hal. Jadi ketika dia melihat Amar, melihat sesuatu secara intens, dia lihat di sini nih, oh bagian ininya nih, oksipitalnya nih yang lebih aktif. Pas mendengar, dia lihat, oh ada area ini nih, area temporalnya yang lebih aktif gitu loh. Oh, pas dia berpikir, area frontalnya yang lebih ini lebih aktif. Ketika speaking, dia juga, oh rupanya bagian parietal nih. Gitu loh. Jadi dia ngecek mana yang paling aktif di antara semuanya. Makin aktif, maka dia semakin ke atas nih. Nih ya. Putih, merah, sampai oranye, kuning, hijau ya. Jadi dia lihat titik yang paling ini. Lihat di sini ada titik yang putih, itu yang paling maksimal. Ya, inilah dia bagian sensorik yang sudah kita bicarakan tadi. Gustatory ya. Ini vision tadi, hearing tadi udah kita bahas semua. Nah, kemudian ada namanya ini nih, homunculus. Apa itu homunculus? Jadi lihat di sini, area apa itu? Area utama sensorik kita, Mar, itu mulai dari bagian sentral ke perifer. Lihat di sini, bagian sentral itu bagiannya kaki, ya. Makin ke perifer ini bagian tangan. Kemudian ke perifernya lagi ini bagian wajah. Oke. Kemudian sisanya adalah organ dalam, ya. Lidah, faring, usus. Artinya apa? Ketika nanti Amar bilang, oh tangannya nggak merasakan apa-apa, atau ini bibir kebas, atau wajahnya kebas sebelah. Kemungkinan salah satunya gangguan nanti ada di, kalau di pusat ya di sini, tapi kalau di perifer ya saraf perifer, atau saraf di yang di ujung-ujung. Ini kalau gangguannya di otak. Oke? Jadi homunculus dari tengah itu kaki, sampai ke atas ya, kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, betis, paha ke atas, kemudian ke tangan, baru ke wajah. Jadi ngerti maksudnya? Ngerti, Mbak. Oke, mantap. Dan itu sensorik. Sekarang kita masuk ke motorik.
Nah, kalau motorik tadi hubungannya dengan gerak. Ada korteks motorik yang primer, ada premotor, ya dua kata nih. Kemudian ada frontal eye field sama Broca. Kita lihat penjelasannya di bawah. Pertama, korteks motorik primer. Homunculusnya sama, Amar. Kaki, tangan, wajah. Ya, jadi kaki, tangan, wajah. Selalu itu urutan. Ini juga sama ya. Kaki, tangan, wajah. Jadi kalau misalnya ada gangguan gerakan di tangan, kaki, atau wajah, yang gangguannya bukan di saraf pinggir atau di ujung, tapi adalah di saraf pusat, yaitu di otak, maka periksalah area-area itu. Gitu. Nah, jadi seluruh tubuh direpresentasikan secara spasial di korteks motorik primer setiap hemisfer. Ya, kayak gini. Bagian sini, kaki, tangan, dan wajah. Ini yang Abang bilang tadi homunculus ya. Ini adalah karikatur yang menggambarkan luas area korteks. Jadi semakin luas area untuk itu, maka semakin banyak gerakan yang bisa dilakukan pada daerah itu. Lihat di situ, kira-kira kaki sama wajah gedean mana area di wajah ya. Kenapa? Karena wajah banyak mau digerakkan. Dahi bisa digerakkan, mata kelopak mata atas bawah bisa digerakkan, mat, bola matanya juga bisa digerakkan, bagian hidung, pipi, rahang, lidah itu semuanya bisa digerakkan di situ ya. Jadi eh, lebih detail dia, makanya areanya jadi lebih besar. Kemudian ada yang namanya premotor cortex Amar. Untuk apa? Merancang gerakan. Apa maksudnya merancang gerakan? Kira-kira kalau kita olahraga, lari aja. Amar tahu nggak mana kaki yang mesti diangkat, mana yang mesti turun, mana otot tangan yang mesti diangkat, mana yang turun, kepala mesti gimana, gitu-gitu loh. Kira-kira kalau tidak terkoordinasi, bisa nggak bisa kita tetap jalan atau lari? Tidak bisa bang. Pernah nonton, pernah main game ini nggak? QWOP itu nggak? WOP. Pernah. Lihat ini deh. Ntar ya, aku kasih lihat. Ntar ya, ntar aja. Abang kirim video ke ini ya. Ntar, 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 ntar. Itu abang kirim link ada game. Dia cara mainnya adalah dengan menentukan kaki dan paha mana yang mesti diangkat, mana yang mesti diturunin. Coba lihat deh. Udah dilihat? Oh iya. Udah bang. Itu yang bagus. Nah, sekarang lihat yang satu lagi. Itu yang kebetulan speedrun tuh. Speedrun kan katanya ini ya, bagus dia mainnya kan. Lihat yang selanjutnya deh. Jadi Amar lihat di situ salah angkat paha, salah angkat kaki. Entah apa-apa gerakannya jadinya. Hmm. Malah backflip, malah apa jatuh ke depan gitu-gitu kan. Itu adalah akibat daripada kita kalau misalnya dikasih
apa ya, ya pilih sendiri mau menggerakkan yang gimana gitu. Nah itu nggak bisa seperti itu, Amar. Kita kira kita sadar, tapi sebenarnya ya apa ya, otomatis juga yang gitu-gitu. Makanya kita dari lahir nggak bisa langsung jalan. Kita mesti belajar jalan dulu, jatuh dulu, baru ngerti, oh jalan tuh gini loh cara. Loh. Sehingga apa? Gerakan motor yang dipelajari berulang dan terpola. Ya. Jadi nanti Amar kalau misalnya mau belajar ini baru, olahraga baru, misalnya tinju atau golf, lempar lembing ya, renang, itu kan semua adalah gerakan yang sebenarnya kompleks gitu ya. Nah, tapi kenapa kita bisa? Karena kita berulang kali melakukannya, mempelajarinya, sehingga dia terpola di otak menjadi terbiasa. Makanya ada istilah yang namanya ala bisa karena terbiasa. Gitu ya. Dia mengkoordinasikan gerakan yang simultan dan terus menerus. Jadi nggak asal bergerak. Kita mendesain kita akan menjadi seperti apa gerakan. Kemudian ada frontal eye field. Untuk apa? Untuk gerakan bola mata. Ya, ini aja yang penting. Nah, area Broca ini untuk mengatur otot lidah dan artikulator ketika bicara. Ya, beda nggak kira-kira kalau abang ngomong, saya hari ini pergi praktek sama, Beda, beda Bang. ya? Beda. Kenapa? Itu adalah tugasnya artikulator. Artikulator kerjanya adalah artikulasi. Apa tuh artikulasi? Artikulasi adalah cara seberapa jernih dan jelas kita bicara. Ya, a i u e o babi bu bebo tati tu teto sasi suseso gitu-gitu. Kalau misalnya apa, penyanyi-penyanyi, aktor-aktor, anak teater itu biasanya belajar artikulasi. Jadi mereka dibiasakan untuk bicara dengan clear dan jelas, gitu loh. Dan dilatih otot-otot yang berhubungan dengan itu. Jadi kita bicara jelas apa enggak, itu tugasnya siapa? Area Broca. Nah, nanti akan ada pasien yang datang dengan gangguan pada area Broca, maka dia akan mengalami yang namanya slurred speech. Nah, ini nanti kita pelajari di neuro. Apa itu slurred speech? Ngomongnya nggak jelas. Nah, apa ini? Tapi dia bukan sumbing gitu, tapi emang nggak jelas aja cara ngomongnya. Rupanya otot-otot geraknya di bagian mulut, oral, lidah itu terganggu. Itu sih Broca atau area Broca. Makanya cara mengingat Broca adalah seperti nama depannya adalah bicara, ya. B dengan B, Broca bicara. Oke, sensorik udah, motorik udah, sekarang kita masuk ke area asosiasi. Nah, area asosiasi tadi kita udah bahas adalah tempat di mana informasi-informasi yang didapat itu diintegrasikan menjadi satu informasi yang apa, jadi apa, informasi mentah yang ada tuh jadi produk informasi yang bernilai gitu ya. Oke, dia berada di posterior dari korteks somatosensori primer. Di mana dia tuh? Ini di sini ya, association cortex. Ini dia. Dia memberikan apa? Memberikan pemahaman ke kita tentang stimulusnya. Contohnya apa? Misalnya apa yang kita lihat dan kita sentuh, bagaimana ukurnya, besar apa kecil, teksturnya gimana, halus apa kasar, bentuknya gimana, bulat, kotak, dan bagian-bagiannya. Membedakan mana hal yang dua dimensi sama tiga dimensi itu juga termasuk pada bagian area integrasi atau asosiasi. Nah, kemudian ada yang namanya multimodal association area. Ini ada kata depannya multimodal. Nah, untuk apa? Praktek yang Abang bilang tadi, ketika semua informasi kita terima, dia akan mengaitkan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Gitu loh. Amar karena tahu singa itu berbahaya, dari sebelumnya misalnya nonton film, nonton video yang berhubungan dengan singa yang berbahaya, maka otak akan mengasosiasikannya sebagai suatu hal berbahaya. Tapi kalau sebelumnya nggak ada, ya maka Amar ini nggak akan curiga dulu gitu. Kebetulan karena sebelumnya udah tahu. Ya.
Nah, itu contohnya. Tapi apabila kita dihadapkan dengan suatu hal yang baru, nah ini kita belum tahu nih, decide what action to take-nya. Ini bisa? Bisa bang. Gampang ya. Nah, nanti association area itu ada di bagian anterior, posterior, sama limbik. Inilah yang multimodal tadi. Jadi, untuk kita bisa mengambil keputusan, Amar, ya mesti melalui proses ini, ya, asosiasi-asosiasi. Nah, yang di anterior di mana? Yang di anterior di prefrontal cortex, ya. Nih yang Abang bilang tadi, yang belum tumbuh sepenuhnya sampai usia kita 25 tahun. Nah, kenapa dia termasuk pada bagian association? Karena dia di situ adalah intelektualitas, kepintaran kita, seberapa bagaimana kita mengambil keputusan itu sangat erat kaitannya dengan si prefrontal cortex ya. Kita biasa bilangnya PFC, Abang bilang PFC aja ya biar mudah dari sekarang. Kognitif, bagaimana dia mempersepsikan sekitar, dan kepribadian ya. Oke. Nah, disinilah kita perlu untuk ide, penilaian, penalaran, ketekunan, perencanaan, semuanya di sini. Jadi orang-orang yang pintar itu biasanya prefrontal cortex-nya atau PFC itu gede. Nah, yang posterior itu di belakang itu untuk mengenali ini pola dan wajah. Ada orang yang bagian posterior association area-nya ini nggak bagus, Amar. Jadi dia suka bagus sama orang lainnya gitu loh. Jadi ada yang namanya face blindness. Itu istilah yang beneran ada tuh, nanti kalau mau baca-baca. Oke. Kemudian menyadari tempat dan lingkungan. Ini kita di mana, sama siapa, orientasi lah pokoknya. Nah, di situ nanti ada yang namanya Wernicke area. Ini adalah lawannya Broca tadi. Kalau Broca tadi kan adalah area untuk bicara. Kalau Wernicke itu untuk pemahaman. Jadi akan ada orang nanti ya Amar. Amar ngomong sama dia panjang lebar gini 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 gini. Nggak paham dia, kemungkinan ada gangguan di area Wernicke-nya. Gitu. Kemudian ada area limbik ya. Nah, area limbik itu gimana Bang? Ini untuk cerita emosional yang membuat suatu peristiwa jadi bermakna bagi orang. Oke. Jadi kalau ada temennya Amar yang kayak nggak punya hati ya, kayak nggak ada emosinya, tidak pernah senang sedih gitu gitu, kemungkinan dia ada gangguan di bagian limbiknya. Karena itu sangat hubungan sama emosional. Nah, ini akan sering dibahas nanti di blok psikiatri ya. Ini modal dasarnya. Nah, kemudian ada yang namanya lateralisasi setiap korteks cerebri. Mungkin Amar pernah dengar, oh saya dominan otak kanan, saya dominan otak kiri gitu ya. Pernah dengar ya? Pernah bang. Oh iya. Oh saya apa namanya itu? Eh, saya orangnya logis, suka matematika, otak kiri. Oh itu otak kanan gitu ya. Gitu. Nah, itu dibilang di sini seperti itu ya. Oh, bagian kiri itu bagian yang logis-logis, berhitung, bahasa. Kanan itu untuk yang emosi, seni gitu ya. Nah, tapi apakah ini benar ya? Nah, jadi sebenarnya ini masih kontroversial ya. Kalau ada dosen dari Jepang waktu itu datang ke kampus Abang, dia sih bilangnya ini hoax ya. Dia bilang nggak ada bedanya kanan sama kiri. Ini cuma untuk apa aja, untuk apa namanya itu, untuk sains-sains populer. Atau benar-benar itu tidak ada. Apakah benar begitu? Abang nggak tahu juga ya. Itu namanya ilmu pengetahuan, dia akan bisa berubah-ubah sepanjang waktu. Oke, makanya ada orang yang kayak tangan kiri itu. Jadi kalau kalau orang apa, orang kidal katanya, oh lebih ini nih, lebih 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 dominan tekanan katanya. Makanya musisi-musisi, pelukis-pelukis hebat katanya kidal-kidal tuh yang kiri.
Loh, Bang kan otaknya di kanan, kenapa yang dominan kiri? Ya karena otak itu bersilangan sifatnya ya, Amar, ketika ke bawah. Jadi kalau lumpuh tangan kanan, artinya otak kiri yang kena, dan sebaliknya. Oke, tapi karena di slide masih kayak gini kata-katanya, oh kiri masih logika, kanan masih seni dan yang lebih bebas, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau Amar mau baca-baca lebih dalam, ya silahkan juga. Oke, pendapat yang mana aja silahkan diikuti. Habis deh, ada yang mau ditanya, Amar? Eh, Bang, kalau misalnya kayak autis itu dia gimana ya, Bang? Kerusakan atau Oke, kalau cadel itu gara-gara macam-macam ya. Ada yang namanya tangkai. Eh, apa itu tangkai? Jadi ya, dari samping. Ada frenulumnya di sini di bawahnya. Pernah lihat nggak? Frenulum itu garis yang mengikat si lidah dengan bagian mulut bawah. Kalau misalnya kita angkat lidah ke atas itu nampak tuh garis itu. Tahu nggak yang mana? nggak tahu? Hah? Belum belum pernah lihat. Kayaknya nggak merhatiin gitu loh. Coba buka kamera, kemudian lihat nomor ke atas sini, kemudian lihat lidahnya, ada nggak garisnya itu? Bentarnya, abang buka Google aja deh. Eh, frenulum. Ini frenulumnya, nampak nggak ini? Yang bawah ini. Nampak lah. Nampak ya? Nah, ada yang orang itu frenulumnya kependekan. Iya, kependekan. Contohnya gini nih. Ini pada anak, ini pendek kan? Terlalu ke depan malah. Jadi lidahnya nggak bisa naik ke atas, ke kanan, ke kiri. Ini namanya tongue tie. Ya. Atau lidahnya ya keikat gitu loh. Ankylosing namanya di bawah ini. Jadi mesti diapain bang kalau kayak gini? Ya dipotong bawahnya. Gitu loh, ini dipotong. So, dipotong jadi sehingga dia bisa lebih bebas lidahnya untuk bergerak. Sehingga dia nggak cadel. Ini kalau kasus tangkai. Kasus lain apa bang? Kasus lain kalau dia memang apa lidahnya pendek aja gitu, bukan gara-gara frenulumnya ya. Jadi karena lidahnya pendek, dia jadi cadel itu. Nah, kalau autis gimana bang? Kalau autis itu dari ini memang sebenarnya dari apa namanya itu eh, dari genetiknya. Genetiknya apa? Trisomi 21 namanya. Nah, pada orang yang autis yang terjadi adalah kok ini tulisan. Yang terjadi adalah PFC-nya itu tidak aktif, Amar. Apa maksudnya PFC tidak aktif? Lihat lagi di atas. Nih, prefrontal cortex untuk apa tuh? Ide-ide, penilaian, penalaran, ketekunan, dan perencanaan gitu ya. Ini artinya tidak begitu aktif untuk fungsi-fungsi ini ya, intelektualitas, kemampuan, dan lain-lain. Gitu loh. Sehingga ada gangguan di bagian sininya. Tapi sebenarnya pun, Amar, autis ini nanti akan kita bahas di psikiatri untuk lebih lengkapnya. Dan dia spektrumnya luas banget ya. Makanya namanya nanti adalah Autism Spectrum Disorder atau ASD. Maksudnya gimana Bang? Orang autis itu tidak selamanya ada disabilitas, Amar. Bisa aja dia tuh super jenius malah. Jenius banget. Ya. Itu pasti pernah lihat ada film-film yang autisnya jenius gitu.
Tapi di satu sisi ada juga autis yang jenisnya yang nggak pinter gitu ya. Nah, dalam di perkuliahan selanjutnya. Oke, ada yang mau tanya lagi selain itu? Atau gimana? Udah cukup ya? Oke, itu paling tambahannya. Besok, les lagi? Besok coba coba lihat nanti malam ya. Oke, nih, lihat nanti malam. Nanti kabar-kabaran lagi aja kayak biasa ya. Baik ya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Amar. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bang. Sama-sama.